yang menyempatkan waktu untuk itu. Kenapa cuma kerja aja? Jadi buat saya menarik itu susah. Membuat film itu susah banget. Jadi kalau emang mau buat film bagus ya saya harus menyita waktu ya 1 tahun lebih untuk membuat ini. Terakhir saya ini mixing baru kelar berapa hari Pak Titan kemarin kita ketemu. Hari apa kita ketemu? Jumat. Bayangin, saya hari Jumat kemarin baru selesai filmnya. Aduh Bapak kayaknya ketempelan. Iya bener. Untung dia nggak puncet ya. Ketempelan. Ketempelan Tom and Jerry. Iya. Nyambung bahasanya. Horor soalnya. Iya. Balik lagi membuat film itu susah. Bukannya berarti saya bilang film saya itu bagus atau gimana, tapi menurut persepsi saya adalah bagus. Tinggal gimana kalian nonton nanti premier tanggal 19. Kita hanya menyuguhkan sesuatu hal yang kita bilang ini sudah maksimal. Itu ya. Tapi boleh tahu nggak sih treatmentnya bagaimana nih untuk para cast juga secara personal satu persatu? Tadi sedetail apa sih untuk film Lembaik ini? Mereka juga banyak yang nggak percaya sama saya. Itu makanya itu bagaimana membuat mereka percaya? Itu. Saya jujur aja dan saya tidak menyalahkan. Saya pernah jadi pemain. Dari terbaru gue bilang, so tahu banget sialan. Jadi buat saya nggak apa-apa ya. Saya tinggal membuktikan kita bisa menarik dengan benar dan hasilnya bagus. Tapi ketika ada kayak begitu, yang paling susah Pak, menyesuaikan saya dengan karakter masing-masing ini. Menarik dia beda, dia beda. Semuanya berbeda. Iya. Dan apalagi ini kan film dari Thread, Jin Poli Gigi tadi kita udah bisa. Kemudian ini bahasanya adalah mengalihwahanakan. Nah itu bagaimana tuh kesulitannya? Apalagi ini untuk debutnya seorang Mbak Im Wong. Susah juga bener, memang saya aja baca nih, mengalihwahanakan. Iya, jadi memang cerita ini berdasarkan kisah nyata dan saya itu maaf, jujur saya itu tidak melihat, untuk jujur ya, tidak melihat itunya, Twitternya. Saya langsung mau ngobrol sama orangnya. Saya mau ngobrol, saya nggak mau ini, karena saya mau tahu dari dia cerita jujur atau enggak. Karena dari mata itu kelihatan, karena saya membuat sesuatu hal yang nyata di mata orang. Kalau saya mendengarkan, kalau saya hanya melihat mendengarkan, saya nggak mau. Dan saya waktu itu melihat dia pun cerita nangis. Dan gini, dia setiap menceritakan, dia selalu tidak bisa tidur setelah itu. Sama seperti saya udah selesai film ini, saya kasih lihat sama dia takut. Karena dia selalu reminder lagi. Karena waktu itu dia itu hampir meninggal, apalagi karakter Arum. Yang Arum itu yang sebenarnya hampir meninggal. Jadi buat dia itu traumatik. Dan saya harus cerita sama dia. 3 kali saya ketemu sama dia, saya tahu poin yang benar yang mana, dan kita melebarkan untuk mendramatisasikan untuk penonton semua. Jadi ada yang kita create, ada yang kita berdasarkan kisah nyata. Itu. Baik. Nah ini mungkin bisa dibilang fun fact ya. Jadi kalau tadi disebutnya juga Mbak Im Wong ini very detail gitu ya. Jadi untuk lagu yang dipakai juga untuk di film ini, detailnya itu sampai katanya Mbak Im nyari seorang nenek-nenek buat nyanyi lagu Sabda Alam tadi itu yang jadi ngeri banget. Iya. Jadi sebenarnya saya tuh nggak suka ngikutin sesuatu ya, pengennya mau beda sendiri. Waktu itu penyanyi siapa ya, saya bilang ada keluar nama Andin, ada keluar nama banyak lah. Akhirnya tiba-tiba pas lagi saya scroll adalah nenek itu nyanyi. Dan saya refleks langsung cari Instagramnya sama CDM. Akhirnya dia menyanggupi dan dia mau ketemu, dan ternyata saya di situ ketemu dan dia ternyata cita-cita dia selama ini pengen dikenal banyak orang. Jadi sekarang saya kalau ke Pak, saya juga mau bilang kemarin itu baru suaminya meninggal. Iya. Jadi sekarang dia itu kalau doa lama banget, kalau mau dia tuh orang Kristen, dia tuh kalau doa lama banget. Kata anaknya Pak Im, sekarang kalau doa dia lama terakhirnya nama Pak Im. So sweet. Karena itu cita-cita dia. Saya itu juga waktu itu hampir nangis ya. Jadi buat saya sesuatu hal yang kita kasih ke orang mungkin ya buat kita begitu aja, tapi buat dia berarti banget. Betul. Jadi adanya film ini nanti, film itu kan sebenarnya karya selamanya ya. Yes. Tidak akan pernah mati. Betul. Sampai anak cucu dan lain-lain semuanya. Mudah-mudahan jadi suatu hal yang baik buat dia. Amin, jadi berkat juga gitu ya. Bahkan ini sampai minta izin ke anaknya pencipta lagunya juga gitu ya. Jadi kita itu juga kaget kalau misalkan ini berhubungan sama
tahun Ismail Marzuki. Ya. Dan akhirnya saya juga sana. Dan ternyata ya mungkin nggak perlu di ini karena banyak orang juga tahu pekerjaan dia tuh anak tunggal kalau salah ya. Dan apa kesibukannya, saya bilang dia ternyata jaga warung. Dan dia sudah puluhan tahun tinggal di rumah itu. Nah sekarang di depan mereka semua nih saya juga bilang ya, insya Allah. Tapi saya tuh tadi mau bilang kayak nanti kalau kita dapat ya, itu kita seperti menjual untuk mendapat sesuatu. Tapi depan mereka semua nih saya bilang ini bukan dari saya. Kalau kategorinya ini terbilang sukses, kita akan beli dia rumah yang dia mau. Amin. Tapi semuanya bukan dari saya, dari teman-teman ini semua. Saya bilang ini bukan kayak gimana-gimana, insya Allah doain aja. Tapi itu adalah niat baik dan bukan dari saya. Ini adalah kerja keras mereka semua juga. Mudah-mudahan insya Allah ya. Amin. Saya bilang seperti ini kita bisa karena puluhan tahun dia situ dan dia cuma bilang kayak kapan ya saya dapat rumah ini katanya. Itu dia. Doain ya. Amin. Kita doakan. Jadi biar film Lembayung ini menjadi berkah untuk banyak orang gitu ya di situ ya. Amin. 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 Terima kasih banyak Bayung. Sekarang kita berpindah dulu kepada para cast dari film Lembayung.